Ketegangan menyelimuti Keraton Kasunanan Surakarta setelah dua kubu berbeda menobatkan penerus tahta. Putra bungsu mendiang Pakubuwono XIII, Kakpa Hamengkunegoro, mengukuhkan diri sebagai Pakubuwono XIV menjelang pemberangkatan jenazah ayahandanya pada Rabu, 5 November 2025. Namun, Lembaga Dewan Adat, LDA, juga menobatkan KGPH Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV dalam upacara di Sasana Handrawina, Kamis, 13 November 2025. Kedua penobatan ini membuat suasana di lingkungan Keraton Solo semakin tegang, dengan para pihak saling mengklaim legitimasi atas tahta warisan mendiang PB13. Putri tertua mendiang Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai Kusumadewayani, menyatakan bahwa pengangkatan Kakpa Hamengkunegoro sebagai Pakubuwono XIV dilakukan berdasarkan wasiat ayahandanya. Ia memastikan prosesi Jumenengan akan tetap digelar pada Sabtu, 15 November 2025. Masih berjalan. Nanti kita pikirkan. Masih tetap sudah 70% berjalan. Tetap seperti upacara adat yang kita jalankan, jelasnya. GKR Timoer menyesalkan tindakan sejumlah kerabat yang menggelar prosesi adat tersendiri, yang dianggap bertentangan dengan kesepakatan keluarga besar putra-putri dalam Pakubuwono XII. Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Seperti mengulang suksesi PB13 yang lalu. Saya sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra-putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan, terangnya. Menurut GKR Timoer, pengangkatan Kakpa Hamengkunegoro telah disaksikan oleh sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan Wali Kota Solo Respati Ardi. Kami sudah bicara. Sebelumnya kami sudah berbicara di depan Gubernur, Respati, dan Bapak Gibran kami sudah berbicara. Kami sudah bersepakat untuk ini kan Putra Mahkota disitukan Kanjeng Gusti Pangeran Putra Mahkota. Ketika Gibran datang ke sini kita rapat. Kita sampaikan, ungkapnya. Ia juga menilai penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA cacat hukum karena tidak dihadiri para putra-putri dalam PB13. Akan tetap dilaksanakan. Ini sudah cacat hukum. Tidak bisa mewakili kami sebagai putra-putri PB13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PB12 yang hadir hanya 6, yang 2 walkout dari 23 yang diundang. Silakan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi adat, ujarnya. Ketua Lembaga Dewan Adat, LDA, sekaligus adik mendiang PB13, Grey Kusmurtiawan dan Sari, membenarkan adanya ketegangan saat prosesi penobatan KGPH Hangabehi di Sasana Handrawina. Penobatan Pakubuwono XIV. Kami juga kaget waktu mau menutup peti itu. Kok tiba-tiba melangkah seperti itu, tuturnya. Ia menegaskan, LDA menobatkan KGPH Hangabehi karena dianggap paling sah sebagai penerus tahta. Sebab, ia merupakan putra tertua Pakubuwono XIII, sementara permaisuri GKR PB13, ibu dari Kakpa Hamengkunegoro, disebut tidak sah. Kami berpegang pada yang namanya hak Gusti Allah yang memberikan. Gusti Behi yang sekarang Pakubuwono XIV kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purbaya. Dan itu sudah ditekankan dijadikan acuan paugeran. Bahwa kalau tidak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, ada surat wasiat, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya baru akan kita kaji secara hukum, jelasnya. Prosesi dua penobatan raja ini kembali mengingatkan publik pada kisruh suksesi PB13 yang terjadi bertahun-tahun lalu. Kali ini, dua kubu dalam keluarga keraton sama-sama mengklaim keabsahan, masing-masing menonjolkan dasar hukum, paugeran, dan restu keluarga.